Audio Jungle. Selamat pagi anak-anak kami semua. Kembali kita bertemu pagi ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan tetap semangat. Baik, minggu lalu kita sudah belajar menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi pada reaksi redoks. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menentukan reaksi autoredoks, atau disebut juga dengan reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi, serta menentukan nama senyawa, ion biner dan ion poliatomik. Yang pertama, kita akan bahas reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus, atau reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama. Kita lihat contoh. Cl2 tambah 2KOH menghasilkan KCl tambah KClO tambah H2O. Kita tentukan biloksnya masing-masing. Biloks Cl dalam Cl2 adalah 0, ya, yaitu unsur bebas. Kemudian KOH, K biloksnya positif 1, H positif 1, O negatif 2. Kemudian KCl, K biloksnya positif 1, Cl-nya negatif 1. Kemudian KClO, K biloksnya positif 1, O negatif 2, maka Cl-nya positif 1 agar jumlahnya sama dengan 0, ya. Kemudian H2O, biloks H positif 1 dikali 2 ya, jadi positif 2, O negatif 2. Oke. Kemudian kita periksa. Biloks Cl di kiri tadi 0, sekarang di kanan jadi negatif 1. Berarti terjadi reduksi. Kemudian unsur yang lain tidak ada berubah. Yang berubah hanya Cl. Kemudian Cl ini berubah lagi biloksnya dari 0 menjadi positif 1. Atau terjadi oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi ya. Kemudian kalau kita tentukan zat reduktor dan oksidatornya adalah sama, yaitu Cl2. Jadi Cl2 ini sekaligus mengalami reduksi maupun oksidasi. Kemudian kita bandingkan dengan reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi adalah kebalikan reaksi disproporsionasi, yaitu suatu reaksi redoks di mana hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Sebagai contoh, 7Ki tambah KiO4 tambah 4H2SO4 menghasilkan 4K2SO4 tambah 4I2 tambah 4H2O. Kemudian kita tentukan harga biloks unsurnya masing-masing. Biloks K itu positif 1 ya, karena logam K atau kalium itu berada di golongan 1. Jadi biloksnya selalu tetap, yaitu positif 1 dalam senyawa apapun. Kemudian I negatif 1 agar jumlahnya 0 ya. Kemudian tadi KiO4, biloks K positif 1 ya. Kemudian biloks O negatif 2 dikali 4 negatif 8. Berapakah di tengah untuk I agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 7. Dibagi 1 ya, positif 7 juga. Kemudian H2SO4, biloks H itu positif 1 kali 2, positif 2. Biloks O negatif 2 kali 4, yaitu negatif 8. Berapakah di tengah agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 6. Turun ke bawah dibagi 1, biloks S positif 6. Kemudian 4K2SO4, 4-nya ini tidak perlu dilibatkan ya. Oke. Biloks K positif 1 kali 2 positif 2.
Kemudian biloks O negatif 2 kali 4, negatif 8. Berapakah di tengah agar jumlahnya sama dengan 0? Berarti positif 6. Turun ke bawah dibagi 1 jumlah atom S, berarti biloks S sama dengan positif 6. Kemudian biloks I dalam I2 sama dengan 0. Kemudian H2O, biloks H positif 1 kali 2, positif 2. O negatif 2 dibagi 1, negatif 2. Kita periksa unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. K di mana-mana biloksnya positif 1, tetap ya. Kemudian I di kiri negatif 1, di kanan menjadi 0. Ya. Tadi K positif 1 tetap. Kemudian I di sini lagi di kiri ada 2 I. Dari positif 7 menjadi 0, ya. Sementara unsur yang lain jika kita periksa semuanya biloksnya tetap, tidak ada yang berubah. Lalu berarti I di sebelah kiri ini dari negatif 1 menjadi 0, terjadi oksidasi. Dan biloks I yang positif 7 ini berubah menjadi 0, berarti terjadi reduksi. Kemudian kita tentukan hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Arah panahnya ke zat yang sama ya, yaitu I2. Jadi inilah yang disebut dengan reaksi konproporsionasi atau kebalikan dari reaksi autoredoks atau disproporsionasi ya. Kemudian dari harga-harga bilangan oksidasi yang kita sudah peroleh tadi, maka kita tentukanlah nama suatu senyawa, yaitu senyawa ion biner dengan unsur logam berbiloks lebih dari satu jenis, dan senyawa ion poliatomik. Bilangan oksidasi untuk menentukan nama senyawa. Yang pertama, penamaan senyawa ion biner yang unsur logamnya berbiloks lebih dari satu. Nama senyawa-senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasi logamnya dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Kemudian yang kedua, penamaan senyawa ion poliatomik. Nama senyawanya dibedakan berdasarkan jumlah unsur yang diikatnya. Sebagai contoh kita lihat tabel berikut. Tabel penamaan senyawa pada unsur dengan logam berbiloks lebih dari satu. Ada di sini 3 jenis unsur. Yang pertama Fe, jenis kationnya ada Fe2 pos, ada Fe3 pos. Fe2 pos biloksnya positif 2, sedangkan Fe3 pos biloksnya positif 3. Berikatan dengan ion Cl- dengan biloks negatif 1, maka terbentuklah rumus kimianya FeCl2 dengan nama senyawanya besi 2 klorida. Kemudian untuk biloks positif 3 terbentuklah rumus kimia FeCl3 dengan nama besi 3 klorida. Nah, angka Romawi yang dalam tanda kurung ini artinya adalah harga biloksnya. Ya, jadi tadi katanya kedua jenis senyawa ini dibedakan dengan menuliskan harga biloksnya dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Nah ini dia untuk positif 2, sedangkan ini untuk positif 3, berarti 3 Romawi. Demikian juga untuk PB, ada pos 2, ada pos 4 biloksnya. Jika berikatan dengan O2- dengan harga biloks negatif 2, maka terbentuklah PBO, namanya timbal 2 oksida. Jadi 2 Romawi ini adalah harga biloksnya. Kemudian untuk biloks yang positif 4 terbentuklah rumus kimia PbO2, namanya timbal 4 oksida. Nah jadi ini kenapa tidak dituliskan Pb2O4? Karena bisa disederhanakan ya, angka 2 dengan angka 4 disederhanakan menjadi angka 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan untuk Cu. Cu itu ada positif 1 dan positif 2. Jika berikatan dengan ion sulfat SO42- dengan biloks negatif 2, maka terbentuklah Cu2SO4.
namanya adalah tembaga 1 sulfat. Jadi di sini biloxnya positif 1, ditulis 1 Romawi. Kemudian Cu dengan bilox positif 2, rumus kimianya menjadi CuSO4. Jadi karena sama-sama 2 biloxnya ya, disederhanakan menjadi 1. Ya, jadi tidak perlu dituliskan angka 1. Namanya adalah tembaga 2 sulfat. Jadi 2 Romawi ini adalah dari harga bilox Cu-nya. Oke. Kemudian yang kedua, tabel beberapa nama ion poliatom. Poliatom itu artinya poli, berarti banyak atau lebih dari 1 atom. Ya, jadi ion-ion itu terdiri dari lebih dari 1 atom. Sebagai contoh kita lihat sini ada unsur N dan O, ada unsur S dan O. Jadi ada 2 unsur atau 2 atom, berarti disebut poliatom. Kalau hanya 1 unsur, misalkan O2- berarti monoatom. Oke, jadi nama-namanya dapat kita lihat di sini untuk rumus ion berikut. Ya, kita perhatikan. Jika jumlah atom O-nya lebih sedikit, di sini ada 2 O-nya, di sini ada 3 O-nya. Maka yang lebih sedikit diberi akhiran "it" dan yang lebih banyak diberi akhiran "at". Demikian seterusnya ya. Tapi untuk ClO- karena ini banyak, maka dibedakan lagi menjadi ClO- itu hipoklorid. Berarti hipo itu sedikit sekali ya. Kemudian ClO2- klorid, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Nah, sedangkan MnO4- permanganat. Jadi ini muatan yang berbeda ya. MnO4 manganat. Untuk yang 2 terakhir ini muatannya yang berbeda. Sedangkan masing-masing ini muatannya tetap sama, hanya jumlah atom O-nya yang berbeda ya. Itulah diberi akhiran "it" dan "a". Oke, demikian juga untuk tata nama senyawanya nanti. Jadi kamu harus hafal ini ya, nama-nama ion berikut. Oke. Nah, sebagai contoh, tuliskan nama-nama senyawa berikut dan uraikan ion-ionnya. Nah, di sini disuruh uraikan ion-ionnya agar kamu lebih mudah menuliskan nama senyawanya ya. Jadi ada 10 soal ini. Sebelumnya kamu coba dulu menamai semua senyawa ini sebelum kamu melihat jawabannya di slide berikutnya. Kita lihat jawabannya, yaitu yang pertama Cu2O. Reaksi ionnya Cu+ tambah O2-. Namanya adalah tembaga 1 oksida. Jadi angka 1 dalam tanda kurung ini dengan angka Romawi adalah muatan Cu-nya. Kemudian CuO, Cu2+ tambah O2-. Namanya tembaga 2 oksida. 2 Romawinya adalah muatan si Cu2+ ini ya. Kemudian CaClO2 2 kali. Reaksi ionnya Ca2+ tambah 2 ClO2-. Nah, di sini kan ClO2-nya 2 kali dalam tanda kurung ini ya. Nah, di reaksi ion dijadikan menjadi koefisien reaksi. Jadi artinya ion ClO2- itu ada 2. Nah, inilah dia biar setara ya. Namanya adalah kalsium klorid. Nah, sedangkan CaClO3 2 kali. Di sini ionnya ClO3-, namanya kalsium klorat. Kemudian PbNO3 2 kali, Pb-nya 2 pos. Ya, tambah 2 NO3-, namanya timbal 2 nitrat. Ya, jadi timbal 2 ini 2 pos biloxnya. Nah, NO3-, jumlah atom O lebih banyak daripada NO2-. Jadi akhiran "at", sedangkan NO2- akhirannya "it". Ya, jadi di sini sengaja saya buat Pb-nya yang 4 pos. Maka rumus kimianya adalah PbNO2 4 kali. Jadi biloxnya 4 dituliskan dalam tanda kurung. Karena ini NO2-, berarti dia anionnya nitrit. Demikian juga untuk contoh nomor
7, 8, 9, 10. Sama caranya kalau logamnya memiliki biloks lebih dari satu jenis, maka dituliskan biloksnya dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Kemudian ion-ionnya, kalau dia berakhiran it berarti jumlah atomnya lebih sedikit, dan at jumlah atomnya lebih banyak. Atau kamu hafalkan saja yang di tabel slide sebelumnya ya. Kalau dia sulfit, bagaimana rumus ionnya, bagaimana untuk sulfat ya, dan seterusnya untuk nitrit dan nitrat. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahaminya ya. Banyak latihan di rumah dan tetap belajar dan semangat terus. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.